Saya juga berusaha menjaga nama baik sebagai komandan. Saya berusaha menjadi pedoman, panutan di hadapan rekan-rekan semua. Ya, saya berusaha menjaga bagaimana kode ini kita jaga di luar pun dihormati, sama orang tidak disepelekan. Tapi kalau penerapan kita tidak baik, tidak bagus, bagaimana orang mau respect kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Davika TV yang budiman dan berbahagia, kembali hadir Davika TV dengan acara Tak Totok. Hari ini kita berkunjung ke Kodim 0411 Kota Metro, dan kebetulan hari ini adalah hari yang spesial karena di Kodim ada apel siaga kepada semua pasukannya. Adapun talkshow hari ini diikuti oleh Bapak Letnan Kolonel Infantri Noval Darmawan SHMIP. Beliau adalah Komandan Kodim 0411 Metro. Pendidikan beliau adalah alumni Akpil 2005, sarjana hukum, magister ilmu pemerintahan. Beliau memiliki 1 orang istri dan 2 orang anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Noval. Terima kasih Bapak. Kolonel Infantri dan di Metro. Selamat datang di Metro dan Lampung Tengah, karena Kodim itu membawai 1 kota dan 1 kabupaten. Pak Noval, sebelum di Metro, penugasan di mana saja yang pernah sudah dialami oleh Pak Noval? Baik, terima kasih Bapak. Saya setelah lulus dari Akademi Militer tahun 2005, saya berdinas pertama kali itu di Kodam Jaya. Kodam Jaya, Jakarta. Di Brigif 1 Pengaman Ibu Kota. Tepatnya di Batalion Infanteri Mekanis 203 area Kamuning di Kota Tangerang. Saya berdinas di sana semenjak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 awal. 2006 sampai 2016, artinya ada di 10 tahun di wilayah. Ya. Saya dari komandan pelton, kemudian komandan kompi, kemudian perwira seksi di batalion. Nah, kemudian setelah saya 10 tahun di sana, saya mengikuti pendidikan Diklapa 2. Dalam hal ini untuk ahli golongan ke golongan 6 jabatan mayor. Ya. Setelah saya sekolah, saya pindah berdinas di Pusat Intelijen Angkatan Darat, tempatnya di Matraman. Jadi Masih di Jakarta. di Jakarta dari 2016 sampai 2020. Pada saat 2020 saya mengikuti Seskuat. Setelah saya Seskuat, saya pindah ke Kodam 17 Cendrawasih. Dari ibu kota langsung ada di Indonesia Bagian Timur. timur, ya. Ya, kalau di Jakarta namanya Kodam Jaya Jakarta, kalau di Papua Kodam 17 Kodam Jayapura. Sama-sama Jaya, cuman beda Sama-sama ekornya. Jaya. Cuma satu di pusat ibu kota, Ya. satunya di Indonesia Timur. Bagian timur, perbatasan. Terus pada saat perpindahan apa yang dirasakan? Karena TNI ini kan, tentara ini adalah orang yang dididik untuk menjadi pasukan yang siap ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk kalau diperlukan bahkan di seluruh dunia sebagai pasukan penjaga perdamaian dunia. Apa yang dirasakan Pak pada saat biasa tinggal di ibu kota, bertugas di ibu kota, kemudian ditugaskan di Indonesia Timur? Apa yang terbersit di pikiran waktu itu? Ini suatu pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Kenapa?
sebagai prajurit, kita pertama pada saat mengikuti seleksi, itu saya ingat pada tahun 2002 saya ditanya, pada saat nanti setelah diterima, kamu siap ditempatkan di mana saja? Saya jawab siap. Nah, sebagai prajurit, untuk TOA, Tour of Area, maupun Tour of Duty, TOD, itu merupakan bagian dari perjalanan karir seorang prajurit. Baik itu ditempatkan di wilayah paling barat seperti kalau di Aceh itu Semelu, kalau di Papua itu di Jayapura, ataupun paling selatan itu wilayah Merauke. Jadi saya rasa tidak ada masalah, dan kita pun juga bisa mengetahui bagaimana keanekaragaman budaya di Indonesia. Menurut saya ini suatu tantangan baru, karena kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, banyak teman, banyak saudara. Demikian, Pak. Begitu ya. Terus apa langkah pertama pada saat ditempatkan di Indonesia Timur? Apakah kemudian keluarga seperti istri dan lain sebagainya itu sempat ragu, menghalangi kalau nggak bisa meminta dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman gitu? Saya pada saat diterima mendapatkan penempatan di Papua, pertama kali istri saya bertanya, "Mas, Papua?" Saya jawab, "Sudah, bismillah saja. Insya Allah itu yang terbaik." Dan alhamdulillah memang Tuhan itu tidak pernah salah dalam menguji atau memberikan tantangan kepada umatnya. Kita dilihat ditunjuk ke Papua, saya yakin Tuhan tuh, Gusti Allah, dalam ini saya Muslim, itu melihat bahwa saya mampu di Papua. Yakin bener ya? Yakin, saya yakin. Bismillah niatnya. Begitu istirahat Mas di Papua ya? Ya, ya sudah. Ayo. Artinya dengan berat hati kan? Tidak. Itu pada saat itu, tapi dipatahkan dengan Ya. Bismillah. Bismillah. Sudah, di mana saja itu yang Sebagai terbaik. seorang prajurit wajib menerima perintah, melaksanakan perintah di mana saja Ya. dan kapan saja. Ya. Prinsip itu yang tertanam sebagai seorang prajurit. Ya. Luar biasa. Karena bagi saya, prinsip saya, kalau orang lain bisa, saya pasti bisa. Kalau orang lain bisa, Saya pasti bisa. saya pasti bisa. Iya. Kalau orang lain ditugaskan ke sana aman, enjoy, kita juga pasti akan aman. Iya. Karena itu masih bagian dari Indonesia. Republik Indonesia yang kita Iya. cintai ini ya. Dan kalau boleh tahu, komandan ini lahir di mana? Saya lahir di Banyuwangi. Banyuwangi. Tepatnya di Desa Rogo Jampi pada tahun 1981. Jadi lahir di Banyuwangi, besar di Banyuwangi, sampai mengikuti Akmil dan diangkat menjadi TNI Ya. berdarah Indonesia yang dari ujung Jawa itu ya, Ya. Banyuwangi itu ya. Ya. Apa yang mendasari pada saat komandan ini memilih jalur Akmil TNI yang betul-betul begitu menjadi TNI, ini kan seluruh jiwa raganya diserahkan kepada NKRI ini, Pak. Baik. Nah, ini saya sedikit bercerita tentang pengalaman masa lalu saya. Memang dari kecil saya memang suka melihat seorang tentara. Gagah ya. Ya. Ya, memang saya tidak ada berasal dari keluarga tentara. Tapi disitulah saya berpikir bahwasanya pada saat zaman dulu saya SMA, saya berpikir bahwasanya abdi negara itu di mata masyarakat itu sangat dihormatin, disergamin. Memang saat itu memang seperti itu kondisinya. Jadi orang begitu ketemu dengan seseorang bertanya, anak saya tentara, anak saya polisi, apa, mereka segan. Jadi secara nggak langsung kita menjadi pagarnya keluarga. Jadi itu yang memotivasi Ya, awalnya, karena Ya. begitu melihat TNI, keluarganya TNI, orang udah segan. ya, Dipandang orang, Ya. terpandang di samping kita bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. ya. Jovika TV, pemirsa yang budiman, itu penjelasan dari beliau bahwasanya keinginan beliau menjadi TNI adalah betul-betul dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya.
karena melihat pada saat itu begitu gagahnya seorang TNI sampai hari ini. Ya. TNI berasal dari rakyat dan untuk rakyat, selalu berada di hati rakyat. Apa yang dirasakan setelah dari Papua ditugaskan dan mendapat tugas ke Lampung menjadi Komandan Kodim 0411 yang bertempat di Metro ini kan. Pada saat pertama kali saya mendapatkan perintah untuk menjabat sebagai Komandan Kodim, saya juga bingung. Seperti itu, Pak. Biasa orang di lapangan, Ya. yang di daerah kebetulan kan di sana selalu tempat konflik, ya. Selalu tempat konflik yang sampai hari ini masih terus selalu berkelanjutan konflik ini. Sekarang ada di tempat yang Indonesia Mini, ya walaupun ada percikan-percikan tak tidak keras-keras amat. Apa yang dirasakan? Ya, yang pertama kali saya dengan di situ buka map. Di mana sih Metro itu? Gitu. Jadi belum pernah terbersit. Belum pernah itu. Tiba-tiba dapat perintah, belum pernah tahu yang namanya Metro, Ya. Lampung Tengah, Lampung, belum pernah terpikir. Belum. Jadi belum betul-betul silent tugas itu ya? Iya, jadi sebelum saya tarik ke belakang, sebelum saya menjabat jadi Komandan Kodim, saya di Papua, di Jayapura, saya selama 3 tahun menjadi staf. Kemudian saya alhamdulillah dipercaya menjadi Komandan Batalion. Komandan Batalion. Iya, Komandan Batalion Infanteri 753 Arga Viratama, Batalion Raider Khusus dengan keahlian khusus. Begitu saya selesai serah terima, saya langsung berangkat penugasan ke Puncak Jaya selama 15 bulan. Puncak Jaya. Ya, Papua Tengah, pegunungan Papua Tengah. Salah satu titik rawan dalam penindakan OPM karena banyak sekali kejadian-kejadian. Puncak Jaya itu salah satu basis operasi. Destinasi operasional ya. Ya. Nah, di hadapan dengan penugasan saya mendapatkan banyak sekali pengalaman. Bagaimana saya bisa harus dalam waktu singkat saya mengenali prajurit saya, latar belakang mereka bagaimana, di hadapan dengan tipologi wilayah, kebudayaan di pegunungan Papua Tengah. Itu semua saya rangkum, saya analisa, sehingga saya bisa menjadi suatu kesatuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok. Dan alhamdulillah, ya saya bisa berhasil selama 15 bulan. Selain kita bisa melaksanakan tugas pokok, saya bisa membawa pulang lengkap 450 orang prajurit saya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Di masa tugas selama 15 bulan menjadi komandan batalion tersebut, tidak satupun pasukan yang Letnan Kolonel Noval Darmawan pimpin berkurang. Iya, kita dalam tugas itu tidak ada yang kena tembak, tidak ada yang luka, tidak ada bermasalah hukum. Luar biasa. Baik, pemirsa Davikati yang beriman, jangan kemana-mana, semakin menarik ini pengalaman beliau pada saat ditugaskan, mendapat penugasan di Papua yang membawai satu batalion 753. Alhamdulillah dari 450 pasukannya tidak satupun yang tertinggal di sana. Oke, Davikati, jangan kemana-mana, tetap di Davikati setelah acara yang satu ini. Pemirsa Davika TV yang budiman, kembali di Cak Netok dan masih dengan Letnan Kolonel Infanteri Noval Darmawan SH MIP. Dan kalau tadi sekelumit
cerita terkait dengan penugasan sebelumnya, hari ini saya akan mau bertanya terkait dengan di tempat tugas yang baru. Kebetulan Lampung ini kan Indonesia mini juga, kan? Ya. Dari semua suku, ras, golongan, dan agama itu ada semua. Dan TNI ini adalah sebuah lembaga yang betul-betul sudah selesai terkait dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Siapapun dia, apapun dan bagaimanapun tetap orang Indonesia. Apa di benak Pak Noval ini terkait di tugas tempat baru ini? Langkah-langkah apa yang pertama diambil? Terima kasih, Bapak. Pertama kali setelah saya mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas sebagai Komandan Kodim 0411 Kota Metro, saya merasa bersyukur, alhamdulillah. Setelah saya jauh dari keluarga selama 5 tahun kita di Papua, saya bisa pindah keluar dari Papua. Dan begitu saya masuk di sini, yang pertama kali saya pelajari adalah bagaimana tipologi wilayah ini, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia maupun potensinya, sehingga itu bisa membantu kita dalam melaksanakan tugas kedepannya sebagai Komandan Kodim 0411 Kota Metro. Jadi belajar sekelumit sudah. Ya. Kemudian langkah-langkah apa yang akan diambil setelah kita pelajari semuanya? Action apa yang diambil? Langkah saya ambil, apabila kita berbicara tugas pokok seorang Komandan Kodim, itu ada 6. 6 itu yang pertama adalah salah satunya menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi, ya, yang diberikan oleh komando atas. Itu adalah poin yang pertama. Tidak saya sebutkan secara detail. Menyelenggarakan dan melaksanakan. Di sini dalam hal ini kita kan bisa langsung membuat pemetaan. Pemetaan di sini dalam hal ini adalah Ipolek Sosbud Hankam. Bagaimana tipologi wilayah, bagaimana masyarakat, bagaimana pekerjaan maupun kebudayaan. Ya. Ya. Tokoh-tokoh masyarakat. Budaya kebetulan di sini sangat beragam. Ya. Semua suku ada, artinya semua budaya juga ada. Ya. Artinya di samping belajar wilayah, tentu budaya ini kan sangat penting. Ya. Karena ini yang akan mengeratkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perintah pertama kepada anak buah di Kodim 0411 ini apa, dan yang dilakukan? Baik. Pertama kali setelah saya tijab, saya memberikan sambutan. Penekanan saya kepada prajurit Kodim Kota Metro adalah apa yang sudah berjalan baik di sini tetap pertahankan, apabila bisa ditingkatkan. Ya, jadi jangan sampai karena pergantian tali komando antara komandan lama dengan komandan yang baru ada sesuatu yang hilang. Ya. Ya, jadi itu tidak boleh. Namanya kita suatu organisasi, pergantian tongkat komando itu adalah suatu hal yang biasa. Tetapi program dari pemerintah, terutama yang sekarang menjadi sorotan oleh Bapak Presiden seperti pangan, beras, gabah, maupun program lainnya, harus kita langsung gas. Langsung laksanakan ya? Ya. Langsung tancap gas. Ya, jadi tidak ada istilahnya lagi begitu masuk kita masih gigi netral atau gigi 1, langsung tancap gigi 5. Karena memang seorang anggota TNI, Tentara Nasional Indonesia itu yang selalu siap kapan saja, di mana saja, dan apapun resikonya. Ya. Sepanjang untuk bangsa dan negara, gaspol. Dan di Lampung Tengah ini dan Metro ini, itu adalah daerah transmigrasi yang otomatis mayoritas penduduknya adalah petani. Saya melihat akhir-akhir ini termasuk TNI diminta untuk melakukan pendampingan terhadap swasembada pangan. Kemudian karena swasembada pangan tentu akan berurusan dengan pupuk dan lain sebagainya. Terkait dengan swasembada pangan saya sudah melihat geliatnya. Kemudian langkah-langkah apa sih dan yang akan dilakukan untuk mempercepat
dan menjaga yang sudah bagus nih tadi untuk lebih maksimal lagi. Baik, jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan kepada saya, apa sih langkah-langkah yang diambil supaya program pemerintah ini tidak menemui hambatan atau ada kendala dalam pelaksanaan? Yang pertama, kita pelajari dulu dalam pelaksanaan tugas. Di situ kita bisa melihat apa saja sih faktor yang mendukung ataupun kendala. Dari kendala-kendala situ kita berusaha mencari solusi. Solusinya bagaimana? Apa yang bisa kita maksimalkan? Dengan kita belanja masalah, kita bisa tahu dengan berjalan waktu, oh nanti misalkan sekarang sudah mau mendekati musim panen. Ya. Ya. Sekarang sudah mau masuk musim hujan ya. Nah, berarti begitu gabah, kita berbicara padi karena programnya untuk TNI adalah gabah dengan padi, beras. Berarti begitu padi ini dipanen oleh masyarakat dengan tidak adanya panas, berarti otomatis kita mencari dryer untuk mengeringkan. Karena dihadapkan dengan kita mencari slab yang untuk tempat penjemuran padi, dihadapkan dengan cuaca itu tidak akan bisa ketemu. Makanya kita berusaha mencari opsi dari dryer itu. Terus kemudian kita berpikir jangan setelah dryer habis itu kita stuck di tempat, karena pasti akan ada langkah selanjutnya. Ya. Di mana gudang penampungannya. Ya. Kira-kira kita harus bisa menghitung berapa sih saat ini panennya, berapa ratus ton. Nah, dihadapkan dengan ketersediaan gudang. Dan itu bertahap terus Bapak, sehingga kita tidak ada namanya kita kepepet atau kita terdesak. Jadi harus berpikir ready terus ya. Terus siap. Review Ya. dan tiada henti. Ya. Kelebihan TNI kan mempunyai orang, pasukan di semua kampung. Contoh di semua kampung ada Babinsa, kemudian di kecamatan ada Dan Ramil. Tapi tongkat komando kan tetap satu aksi, satu komando. Berapa bulan sekali sih Pak ada rapat koordinasi antara Kodim dengan Koramil ini? Saya sebagai seorang komandan Kodim, kita seyogyanya minimal memberikan jam komandan yang berisi Santi Aji Santi Karma kepada prajurit itu minimal 1 bulan 1 kali. 1 bulan 1 kali. Jadi di situ kita bisa langsung bertatap muka, ya, kepada prajurit. Kita bisa bertanya apa kendala kalian di lapangan. Terus misalkan kalian dihadapkan dengan tugas pokok, mungkin apakah ada saran masukan supaya dalam pelaksanaan tugas pokok ini bisa jauh lebih efektif. Seperti itu, Pak. Komandan Kodim kan ada di tengah-tengah, Pak. Ke bawah membawa Koramil dan Babinsa, ke atas harus patuh, tunduk menjalankan perintah dan rem bahkan Pangdam. Apakah ada agenda untuk turun safari ke Koramil membuat konsolidasi, misalkan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Koramil terkait dengan kedaulatan pangan, ketahanan pangan? Berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan kepada saya barusan, untuk kegiatan ke Koramil sementara saya di awal masa jabatan saya belum membuat suatu jadwal resmi. Yang kunjungan kerja resmi belum. Tetapi saya sudah belusukan. Jadi terkadang saya main ke Koramil menggunakan motor cuma berdua dengan ajudan, tahu-tahu siang muncul, tahu-tahu jam 9 malam saya muncul di Koramil, seperti itu. Ini bukan malah membuat ketakutan anggota yang lain nantinya karena tiba-tiba datang. Artinya identik dengan kalian siaga aja loh, laksanakan tugas dengan baik. Saya tidak membuat jadwal, tapi kalau tiba-tiba saya datang, yang penting kalian siap laksanakan tugas, begitu? Tidak, Pak. Saya melihat dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang saya. Apabila saya datang ke Koramil dengan mendadak, ya, saya akan tahu bagaimana sih kondisi nyata anak-anak di lapangan, anggota kami Babinsa apa. Jadi tidak ada settingan. Ya. Jadi saya tidak tahu pada saat itu saya datang itu siapa piket, sedang berbuat apa. Artinya di situ melihat realita
asli daripada kejadian yang ada di sana. Ya. Mereka sudah melaksanakan tugas dengan baik atau belum, Ya. gitu ya Dan ya. Ya. Jadi biasa Dan. kalau kita datang ke sana, kita sudah menginformasikan, pasti semuanya akan sudah disiapkan. Dikondisikan, Ya, dikondisikan. dan membebani ya. Ya. Karena mereka akan Ya. menyiapkan makan lah dan lain sebagainya Ya. lah, menyiapkan ibu-ibu Ya. dan sibuk ya. Ya. Sebenarnya kita pengen tahu kinerja dan realita Ya. yang sebenarnya. Jadi terkadang kalau saya datang ke sana tanpa ada pemberitahuan, jadi apa yang saya dapatkan informasi di lapangan itu mengalir alami, bukan sesuatu hal yang dibuat-buat. Contoh misalkan, nanti kalau misalkan saya bertanya begini, karena mereka melihat kita kaget, ini komandan Kodim atau bukan? Seperti itu toh. Sehingga semua akan mengalir begitu saja, Bapak. Jadi terkadang apa yang tidak saya rencanakan, saya mendapatkan informasi itu di luar apa yang saya pikirkan di awal. Itu real ya. Ya, di lapangan nyata. Tidak Seperti itu. direkayasa, dibuat-buat seolah-olah bagus semua. Ya, Walaupun memang sih TNI memang ada di hati rakyat, dekat dengan rakyat kan, dan mereka relatif lebih diterima rakyat, dicintai dan lain sebagainya. Dan terkait dengan kepindahan dari Papua ke sini, apa reaksi keluarga dan misalkan anak, istri gitu? ya alhamdulillah pada saat saya pertama kali pindah sini, keluarga saya bisa berpikir, alhamdulillah kita bisa keluar dari Papua, ya, bersyukur. Tapi itu bukan berarti kita merasa di Papua itu bagaimana, karena seperti yang kita lihat di berita atau di media, bahwasanya kondisi Papua selalu menegangkan. Tiap hari kita selalu berdegup jantung, rasa khawatir. Ya memang betul. Saya sebagai seorang komandan batalion di sana, saya sebagai seorang komandan satuan penugasan di Pegunungan Papua Tengah, itu yang setiap hari saya rasakan. Terkadang saya jam 2 malam dibangunkan, komandan ada penonjolan di pos, ada kejadian begini-begini. Nah, seperti itu. Tapi begitu di sini, saya alhamdulillah saya menemukan Nyaman. suasana yang baru. Nyaman, Ya. suasana baru yang nyaman, Ya, tenang. lebih tenang. Dan alhamdulillah saya merasa di sini saya bertemu dengan banyak orang baik. Ya. Yang banyak mengarahkan saya, menganggap saya seperti keluarga meskipun kita baru kenal. Nah, ya. Jadi ternyata lebih enjoy ya. Ya. Baik, pemirsa Daviki yang budiman, semakin menarik ini karena beliau adalah dari kalangan biasa mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur Tentara Nasional Indonesia, dan beliau sudah melalang buana pendidikan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di Kodim 0411 Metro ini akan semakin membuka khasanah daripada beliau dan seluruh pasukannya yang ada di Kodim 411 Metro ini. Jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Ya. Pada saat selesai panen, otomatis setelah saya panen kita harus memikirkan setelah panen ini mau dibawa kemana. Nah, jadi itulah yang selalu kita arahkan kepada Babinsa. Jangan sampai ada penilaian bahwa kami dari Kodim tidak mensupport. Meskipun kita mensupport hanya bertanya, Pak, setelah panen bagaimana ini? Nah,